Terima kasih doa-doanya ya semua. Kita lanjutkan lagi kisah Manoharanya. 49. Setelah Diva dan Manohara sampai di rumah Manohara, mereka bersiap-siap untuk datang ke acara ulang tahun Mas Nadim. Mereka masuk ke kamar Manohara. "Div, ambilin kertas kado yang ada di atas meja belajarku dong," ujar Manohara kepada Diva. Diva mengambilkan kertas kado yang disuruh oleh Manohara tadi. "Nih Mano," Diva memberikan kertas kado tersebut kepada Manohara. Lalu Manohara langsung membungkus kado miliknya dan Diva menggunakan kertas kado tadi. "Udah sana mandi dulu Div, nanti gantian aku," ujar Manohara kepada Diva sambil menggunting kertas kadonya. "Bentar, mau pakai masker dulu," ujar Diva sambil mengambil masker yang ada di dalam tasnya. Setelah itu Diva mulai menggunakan masker sambil bermain handphone. "Enak banget ya main handphone," ujar Manohara yang masih membungkus kado sambil melihat ke arah Diva. "Hehehe, semangat Manohara sayang," ujar Diva. "BTW Mano, nanti kamu tetap mau berpenampilan kayak gini?" ujar Diva sambil meletakkan handphonenya di atas kasur Manohara. "Kenapa emangnya Div?" tanya Manohara. "Ya nanya aja, aku takut aja kalau nanti kamu dikerjain sama Janita and the Gang, soalnya firasatku jelek banget," ujar Diva. "Mungkin nanti aku bakal lepas kacamata sama rambutnya aku ganti model Div. Tapi mau gimana pun penampilanku bukannya Janita and the Gang tetap enggak bakal suka ya sama aku," ujar Manohara. "Iya sih," jawab Diva sambil melepas maskernya yang sudah ia gunakan selama 10 menit. "Aku juga enggak tahu kenapa mereka kayak gitu ke aku, padahal dari awal aku enggak pernah cari gara-gara ke mereka. Bersyukur masih ada Mas Nadim, kamu, Ramli, Tisa yang mau temenan sama aku," ujar Manohara. "Iya dong Mano, kalau orangnya baik dan enggak munafik sih bakal aku temenin," ujar Diva. "Iya Div," jawab Manohara. "Ya udah deh Mano, aku mandi dulu ya," ujar Diva sambil meninggalkan Manohara lalu mandi. Asteris. Selesai Diva mandi. "Men, bagus enggak?" ujar Diva. Diva mengenakan dress panjang berwarna putih anggun. "Wah bagus banget Div, gila sih cantik banget sumpah," ujar Manohara. "Haha bisa aja," jawab Diva. "BTW Mano, bagus rambutnya digimanain ya?" tanya Diva sambil mengambil catokan di atas meja rias Manohara. "Digelombang aja Div, bagus," jawab Diva. Diva melihat jam yang ada di handphonenya. "Udah jam 6 nih Mano, buruan mandi dong, bentar lagi mulai loh," ujar Diva kepada Manohara. "Iya sebentar Div," jawab Manohara. Lalu Manohara bergegas untuk mandi. Diva masih sibuk mencatok rambutnya agar jadi bergelombang. Karena Manohara lama, Diva langsung merias sendiri wajahnya. Ia memoleskan pelembab ke wajahnya, setelah itu mengoleskan bedak dan sebagainya. Setelah 15 menit Diva merias wajahnya, akhirnya Manohara selesai mandi. "Loh kok udah pakai make up?" ujar Manohara kaget, karena awalnya Manohara yang akan merias Diva dan sebaliknya. "Kamu lama sih," ujar Diva kesal. Lalu Diva menoleh ke arah Manohara. Manohara menggunakan dress panjang tertutup berwarna biru putih. "Widih keren banget dressnya," ujar Diva takjub melihat dress yang digunakan Manohara. "Ah bagusan punyamu kali," ujar Manohara. "Ya udah buruan catok rambut terus rias wajah," ujar Diva kepada Manohara sambil memberikan alat catokan kepada Manohara. "Ah aku enggak mau catok rambut," ujar Manohara. "Lah kenapa men?" tanya Diva kepada Manohara. "Ya soalnya udah setengah 7 ini, nanti enggak keburu lagi. Udah aku pakai pelembab, bedak terus lipstik aja," ujar Manohara terburu-buru. "Oh ya udah, terserah," ujar Diva. Di satu sisi, di rumah Angga. "Enggak, lo lama banget sih siap-siap aja, kayak cewek aja," ujar Ramli kesal kepada Angga. Iya sebentar, cuma tinggal pakai sepatu doang," ujar Angga sambil memakai kaos kaki. "Lagi pula Didit mana?"
Belum datang juga kan, ujar Angga. Didit bentar lagi sampai, ujar Ramli. Baru saja Ramli selesai berbicara, Didit sudah ada di depan pintu rumah Angga. Ayo bro, buruan, ujar Didit membuat Ramli dan Angga kaget. Lo ngaget-ngagetin aja sih, ujar Ramli sambil memukul pundak Didit. Ayo, ujar Angga yang sudah selesai memakai sepatu. Akhirnya mereka bertiga menuju lokasi ulang tahun Mas Nadim menggunakan mobil milik Didit. Sementara di rumah Janita, Janita, lihat bibirku dong, udah kayak kendala kan ya? Ujar Vela sambil memakai lipstik. Ih jijik, ujar Janita. Iri kan lo Janita, ujar Vela. Sejak kapan gue iri sama lo? Jawab Janita sambil menggunakan heelsnya. Gue pakai sepatu aja capek kalau pakai heels, ujar Fahira sambil mengambil sepatunya. Mereka bertiga keluar dari rumah Janita menuju ke mobil Janita. Janita menggunakan dress berwarna putih, riasan wajahnya begitu membuat Janita terlihat begitu cantik. Sedangkan Vela menggunakan baju blus dan celana jeans dengan heels berwarna hitam, membuat kakinya menjadi terlihat jenjang. Sedangkan Fahira, ia menggunakan celana jeans dan blus berwarna pink dengan sepatu berwarna putih. Mereka bertiga memasuki mobil Janita, kali ini yang menyetir adalah Vela. Kadonya enggak lupakan ya, ujar Janita kepada Fahira dan Vela. Ini di gue, ujar Fahira sambil menunjukkan kado untuk Mas Nadim. Oke, jawab Janita. Mobil Janita melaju dengan cepat agar tidak terlambat. Asteris, Manohara dan Diva menuju lokasi ulang tahun Mas Nadim menggunakan mobil transportasi umum. Di dalam mobil, men, lihat deh, lipstik aku warnanya bagus kan? Ujar Diva sambil memperlihatkan bibirnya di depan Manohara. Iya bagus, cetar banget warnanya, jawab Manohara sambil membenarkan gaya rambutnya. Aku enggak sabar deh lihat Mas Nadim nanti, ujar Diva sambil senyum-senyum sendiri. Emang kenapa Mas Nadim? Jawab Manohara. Ah kamu tuh kok enggak paham sih? Ya pastinya Mas Nadim bakalan keren banget lah. Ganteng, pokoknya enggak sabar lihat Mas Nadim nanti, ujar Diva tak sabar. Manohara geli melihat ekspresi Diva. Ih centil amat sih, celetuk Manohara. Alah nanti kamu juga enggak sabar kan lihat Ramli, ledek Diva. Ih apaan? Kosok tahu banget sih, jawab Manohara kesal. Setelah melalui perdebatan lama, akhirnya Manohara dan Diva sampai di lokasi ulang tahun Mas Nadim. Diva membayar biaya transportasi mobil tersebut dan turun dari mobil. Diva dan Manohara berjalan menuju pintu masuk lokasi pesta ulang tahun Mas Nadim. Div, aku malu sumpah, ujar Manohara menghentikan langkah Diva. Kenapa harus malu sih, kita kan sahabat Mas Nadim, ujar Diva sambil menggandeng Manohara untuk berlanjut berjalan. Ya malu soalnya aku itu jarang pakai dress, malu Div pokoknya. Udah ayo, enggak usah malu, ujar Diva terus melangkah tanpa memperdulikan kata-kata Manohara. Lalu mereka masuk ke dalam pesta ulang tahun Mas Nadim dan bertemu dengan Mas Nadim. Mas Nadim menggunakan jas berwarna hitam, layaknya sang pangeran. Wajahnya terlihat berseri dan wanginya selalu tercium dengan manis. Dim, teriak Diva dari jarak 2 meter. Hai Div, Mano, ujar Mas Nadim sambil melambaikan tangannya dan tersenyum lebar. Diva dan Manohara menghampiri Mas Nadim dan memberikan ucapan selamat ulang tahun, tak lupa juga memberikan kadonya. Happy birthday Dim, enggak ngangka ya kamu udah tua hahaha. Bercanda ya Dim, doanya udah tadi ya dipesan hehe, ujar Diva sambil memberikan kado kepada Mas Nadim. Wah makasih loh Div, repot-repot banget sih lo, ujar Mas Nadim. Nanti kalau udah dibuka, jangan lupa dipakai terus ya, ujar Diva kepada Mas Nadim. Siap Div, bakal jadi barang favorit nih, ujar Mas Nadim. Diva senang mendengar jawaban dari Mas Nadim. Hatinya bergetar, dunia serasa berhenti seketika.
Selamat ulang tahun best friendku, sama kayak Diva ya, doanya udah ada di pesan. BTW ini isinya enggak seberapa sih Dim, cuma menurutku bakalan berguna banget buat kamu. Semoga suka ya, ujar Manohara sambil memberikan kado yang berbentuk persegi panjang dibalut kertas kadi berwarna biru muda. Semua kado dari kalian berarti kok buat gue, kalian datang aja gue udah senang kok, ujar Mas Nadiem. Hehehe, BTW banyak juga ya yang kamu undang, ujar Manohara kepada Mas Nadiem. Iya lumayan, soalnya ada teman-teman ayah gue juga Mano. BTW lo beda banget pakai dress, ucap Mas Nadiem sambil memperhatikan penampilan Manohara. Ah enggak usah gitu, aku aja dipaksa Diva buat pakai dress. Aslinya enggak mau soalnya malu, ujar Manohara kesal. Enggak kok Mano, justru gue mau bilang kalau bagus gitu, suzon aja sih lo, ujar Mas Nadiem. Diva yang mendengar obrolan Manohara dan Mas Nadiem sebenarnya sedikit cemburu namun ia berusaha untuk tetap sabar dan tenang, ia tak boleh emosi. Tamu undangan semakin banyak yang datang. Div, Mano, kalian bisa pilih makanan sama minuman dulu di sana. Maaf ya gue enggak bisa nemenin, banyak yang udah datang soalnya, ujar Mas Nadiem sambil menunjukkan tempat makanan dan minuman di pestanya. Oke Dim, enggak apa-apa kok, jawab Diva. Yuk Mano kesana aja, ajak Diva kepada Manohara. Ayo, jawab Manohara. Lalu Manohara dan Diva duduk di pinggir taman dekat makanan dan minuman yang ditunjukkan Mas Nadiem tadi. Syah, aku malu nih pakai baju kayak gini, ujar Manohara kepada Diva. Manohara sepertinya tak nyaman dengan penampilannya. Udah deh Mano, bagus kok, jawab Diva. Tapi aku tuh risih banget Div, enggak suka pakai baju kayak gini, jawab Manohara. Ah berisik deh Mano, bikin lipstikku hilang aja, ujar Diva. Diva mengeluarkan lipstik dari dalam tasnya. Mau pakai lagi? Tanya Manohara terheran-heran melihat Diva yang dari tadi sibuk merias wajahnya. Iya Mano, kenapa? Mau juga, ujar Diva sambil memakai lipstiknya. Enggak, aku cuma nanya aja kok, ujar Manohara. Diva telah selesai memakai lipstiknya. Sini Mano, aku pakein, ujar Diva. Ah enggak mau, tolak Manohara. Itu biar bibirmu enggak pucat kayak setan, ujar Diva. Ya udah dikit aja ya, ujar Manohara. Iya, jawab Diva. Bersambung, 50. Mano, Ramli and the gang kok belum datang ya, tumben, ujar Diva sambil memakan hidangan yang ada pada pesta ulang tahun Mas Nadiem. Ramli and the gang, tanya Manohara bingung. Ya Ramli, Angga sama Didit itu, kan kemana-mana selalu bersama bagaikan Upin dan Ipin, ujar Diva. Upin dan Ipin kan cuma berdua sedangkan Ramli, Didit dan Angga kan bertiga, ujar Manohara ngeyel. Ah udahlah, capek ngomong sama kamu, nyebelin, ujar Diva kesal kepada Manohara. Asteris, baik, acara akan segera kita mulai, kita akan mulai pada pukul 19.45, waktu saat ini menunjukkan pukul 19.37 artinya acara akan kita mulai 8 menit lagi, ujar MC yang akan memandu jalannya acara ulang tahun Mas Nadiem. Bentar lagi mulai. Si kutu kupret kok belum datang sih, kan malu di sini. Isinya orang-orang penting temennya ayahnya Mas Nadiem, ujar Diva. Makanya tadi enggak usah buru-buru, ujar Manohara. Nyalahin mulu, ujar Diva cemberut. 5 menit kemudian, Ramli, Angga dan Didit sudah datang. Mereka langsung menuju ke lokasi Mas Nadiem untuk memberi selamat. Ramli menepuk pundak Mas Nadiem. Selamat ulang tahun ya bro. Ini ada kado dari kita bertiga, ujar Ramli kepada Mas Nadiem. Selamat tambah tua Dim, ujar Angga dan Didit secara bersamaan. Terima kasih bro udah tangan, repot-repot ngasih hadiah lagi, ujar Mas Nadiem. Ah santai aja kali Dim, ujar Angga. Hahaha ya udah kalian bisa duduk. Tuh tadi Manohara sama Diva udah datang, kayaknya mereka duduk di pinggir sana, ujar Mas Nadiem. Oke.
Gue kesana dulu ya, ujar Ramli meninggalkan Mas Nadim untuk menghampiri Diva dan Manohara. Hei tunggu bro, ujar Angga dan Didit. Angga dan Didit menyusul Ramli untuk menghampiri Manohara dan Diva. Oh tiga, teriak Ramli kepada Diva dan Manohara. Kalian kok lama banget sih, ujar Diva. Nih si Angga kelamaan siap-siapnya, enggak tahu deh mau ketemu siapa, jawab Ramli. Enggak usah gibah, ujar Angga. Udahlah gue ambil minum dulu, ujar Angga lalu pergi mengambil minum yang ada di meja samping Diva. Gue satu dong, ujar Ramli. Gue juga, celetuk Didit. Tangan gue cuma dua, mana mungkin bisa bawa 3 gelas, ambil sendiri sana, ujar Angga menolak suruhan dari Ramli dan Didit. Asteris, baik acara langsung kita mulai saya ya, ujar MC pada acara ulang tahun Mas Nadim. Setelah acara dibuka, MC memandu untuk menyanyikan lagu Tiup Lilin. Sekali lagi selamat ulang tahun Mas Nadim, mari teman-teman menyanyikan lagu Tiup Lilin bersama-sama, ujar sang MC. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, teman-teman undangan Mas Nadim bernyanyi bersama-sama. Sebelum Mas Nadim meniup lilinnya, ia tak lupa membuat permohonan terlebih dahulu, setelah itu ia meniup lilinnya. Setelah tiup lilin, Mas Nadim coba potong kuenya. Kue pertama untuk siapa ya kira-kira? Ujar sang MC dengan penuh semangat. Mari kita bernyanyi potong kuenya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3, perintah sang MC. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Para tamu undangan bernyanyi bersama sambil bertepuk tangan. Setelah Mas Nadim memotong kue pertamanya, ia memberikannya kepada sang ayah. Kue pertama akan saya berikan kepada seseorang yang sangat penting bagi hidup saya, seorang pahlawan yang selalu berjuang demi kebahagiaan saya. I love you ayah, ujar Mas Nadim sambil memberikan kue pertamanya kepada sang ayahnya. Ayah Mas Nadim menerima kue dari Mas Nadim. Terima kasih anakku, semoga apa yang kamu harapkan akan selalu jadi kenyataan. Tak lupa doa dan usahanya, amin, ujar ayah Mas Nadim. Mas Nadim dan ayahnya berpelukan dan saling meneteskan air mata yang membuat para tamu undangan terharu melihatnya. Mari teman-teman tamu undangan bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan, ujar sang MC. Asteris, Janita and the Gang baru saja sampai di lokasi pesta ulang tahun Mas Nadim. Ya kita telat, itu kuenya udah enggak utuh, ujar Vela. Udahlah enggak apa-apa yang penting datang, ujar Fahira. Vela, Fahira dan Janita masuk ke dalam acara pesta ulang tahun Mas Nadim. Wah keren banget, ada tamannya, kolamnya, ujar Fahira takjub melihat pemandangannya. Yuk samperin Mas Nadim, ujar Janita mengajak Vela dan Fahira. Mereka bertiga memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Mas Nadim. Hai Dim, selamat ulang tahun ya, ujar Vela kepada Mas Nadim. Happy birthday Dim, cepet-cepet lo jadi dokternya, ujar Janita sambil memberikan hadiah untuk Mas Nadim. Hahaha amin, thank you Janita, Vel, jawab Mas Nadim sambil menerima hadiahnya. Selamat ulang tahun Dim, ujar Fahira. Iya Fah, terima kasih ya, itu kalian bisa ambil makanan sama minuman di pinggir sana ya, ujar Mas Nadim sambil menunjukkan tempat makanan dan minumannya. Vela, Janita dan Fahira menuju ke tempat disuguhkannya hidangan. Asteris, acara selanjutnya adalah harapan-harapan dari para tamu undangan untuk saudara Mas Nadim. Kita bisa mulai dari harapan teman-temannya ya mungkin karena harapan dari sang ayah sudah tadi diungkapkan. Baik silahkan temannya Mas Nadim bisa maju salah satu, ujar sang MC sambil melihat mana tamu undangan yang merupakan teman Mas Nadim. Div, sana lo maju, bisik Ramli. Enggak malu, jawab Diva. Lagi mana sih, katanya suka, kok malu, ujar Ramli. Ya malu jawab Diva. Ayo siapa, kalau pada malu, saya tunjuk saja ya, ujar sang MC acara. Oke,
Saya tunjuk masnya itu, boleh maju ke depan, ujar sang MC menunjuk Ramli. "Hah, kok jadi gue sih?" ujar Ramli. "Karma itu namanya," ujar Diva. Lalu Ramli maju ke depan untuk menyampaikan harapan kepada Mas Nadim. "Harapan saya untuk Mas Nadim sebagai teman sebangkunya adalah semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya bro, mungkin itu aja sih. Oh iya, jangan sombong besok kalau udah jadi dokter muda, kalau gue sakit, obatin gue, gratis ya, hehe," ujar Ramli. Maunya gratisan?" teriak Diva mengolok-olok Ramli. "Hahaha, thank you ya bro, amin amin jadi dokter muda," jawab Mas Nadim. "Amin, semoga harapan dari saudara Ramli dijabah oleh Allah SWT. Selanjutnya mungkin dari perempuan, silakan siapa yang mau maju," ujar sang MC. Semua tamu undangan terdiam, tak ada satupun yang mengangkat tangan, mungkin karena malu, lalu sang MC acara menunjuk lagi. "Oke, kalau pada malu-malu kucing, saya tunjuk lagi saja ya. Boleh mbaknya yang tadi mengolok-olok Mas Ramli untuk maju ke depan memberi harapan serta doa untuk Ananda Mas Nadim," ujar sang MC. Yang dimaksud MC adalah Diva. Ramli mendorong Diva, "Sana lo ditunjuk tuh, haha," ujar Ramli. "Sana Div, siapin kata-kata yang so sweet buat gebetan tercinta," ledek Manohara. "Apa sih Ram, Mano, nyebelin deh." "Ya udah deh aku maju," ujar Diva. Diva maju ke depan untuk memberikan doa dan harapan. Diva mengambil mic dari tangan MC. "Hai Dim, duh malu aku," ujar Diva menggunakan mic. "Cie," teriak Ramli. Manohara menginjak sepatu Ramli. Diem, jangan kayak gitu, kan rahasia," ujar Manohara. "Selamat ulang tahun Dim. Pada detik pertama bertambahnya usiamu ini, aku sangat bahagia karena bisa mengenalmu dengan dekat sebagai sahabat. Hari ini, kamu telah bertambah usia, nambah 1 tahun. Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik, dan aku menjadi saksi untuk itu. Aku siap untuk menjadi saksi kehidupanmu 1 tahun ke depan bahkan selamanya sebagai sahabat yang akan selalu berada di sampingmu. Setelah ini, kita akan memasuki kehidupan yang lebih keras, kita bakal berpisah namun tak selamanya, hanya sementara saja untuk saling mengejar cita-cita. Sukses terus Dim, aku yakin 5 tahun ke depan, saat aku sibuk meracik obat di suatu rumah sakit, akan ada dokter muda bernama Mas Nadim yang memberikan resep rujukan obat pasiennya ke aku untuk dibuatkan obatnya. Aku berharap, kita akan tetap seperti ini seterusnya. Sebenarnya masih banyak doa dan harapan yang mau aku ungkapkan malam ini ke Mas Nadim. Hehehe, maaf ya lebay banget aku. Intinya aku punya banyak sekali doa dan permohonan atas ulang tahunmu ini Dim. Namun, doa dan harapan untuk selalu melihatmu bahagia adalah yang terpenting, jadi terus bahagia ya Dim," ujar Diva sambil meneteskan air mata bahagia. Lalu Mas Nadim merangkul Diva tanda terima kasihnya. Diva kemudian balik tempat semulanya bersama Ramli dan Manohara. "Gila sih lo, keren banget, kenapa enggak sekalian lo tembak aja," ujar Ramli ceplas-ceplos. "Apa sih Ram, kamu pengacau suasana banget sih," ujar Diva sambil menginjak kaki Ramli dengan heelsnya. "Al sakit," jerit Ramli. "Keren Div, aku yakin itu ucapan yang sangat tulus dari hatimu untuk Mas Nadim," ujar Manohara memuji Diva. "Iya Mano, tulus banget, aku enggak perlu memilikinya seutuhnya, aku cuma mau lihat dia bahagia terus," ujar Diva sambil terus meneteskan air mata. "Nih tisu," Angga memberikan tisu kepada Diva. "Makasih ya Angga," ujar Diva. "Sama-sama, asteris. Wah, terima kasih untuk Mbak Diva, doa dan harapan yang sangat tulus untuk Mas Nadim. Semoga terkabulkan ya Mbak Diva. Amin." "Ngomong-ngomong Mbak Diva ini siapanya Mas Nadim ya?" ujar MC sambil menoleh ke arah Mas Nadim. "Sahabat saya," jawab Mas Nadim. "Oh sahabat, saya kira gebetan atau pacar," karena matanya Mbak Diva berbinar-binar saat mengungkapkan doa dan harapan untuk Mas Nadim. "Hehehe," ujar sang MC.
Kayaknya harus ada 2 lagi nih yang maju, biar pas 4 gitu ya, ujar sang MC. Yuk siapa lagi yang mau, kalau pada diem saja, akan saya tunjuk lagi ya, ujar MC. Bersambung. 51. Semua para tamu terdiam, tidak ada yang mau maju untuk memberikan harapan dan doa untuk Mas Nadiem. Sampai akhirnya Didit mengangkat tangannya untuk maju ke depan. Didit mengangkat tangannya, saya. Teriak Didit kepada sang MC acara. Baik, Mas yang di sana, saya persilahkan untuk maju ke depan memberikan doa dan harapan untuk Mas Nadiem, ujar sang MC acara. Didit lalu maju ke depan untuk mengungkapkan doa dan harapannya untuk Mas Nadiem. MC acara menyerahkan mic-nya kepada Didit. Tes 1, 2, 3, ujar Didit. Oke, di sini saya sebagai temannya Mas Nadiem yang enggak akrab-akrab banget, cuma mau ngomong dikit doang, kalau banyak-banyak nanti kalian yang dengerin juga bosan hahaha, ujar Didit. Hahaha dasar, teriak Diva dari kejauhan. Didit ya Allah malu-maluin gue aja, ujar Angga. Saya cuma mau ngomong happy birthday ya Dim, semoga jadi anak yang baik-baik jangan kayak Ramli dan Angga hahaha, ujar Didit dengan tertawa. Apaan? Lo lebih bandel kali, teriak Ramli. Kurang ajar tuh anak emang, celetuk Angga. Oh iya, setiap tahun harus adain pesta terus ya Dim. Lumayan kan jadi bisa makan malam enak secara gratis wakak. Enggak canda, intinya ya doanya yang baik-baik aja gitu. Besok kalau udah jadi dokter muda jangan sombong ya, ujar Didit memberikan doa dan harapan untuk Mas Nadiem. Iya Dit, thanks ya, jawab Mas Nadiem. Didit lalu kembali ke tempat asalnya bersama teman-temannya. Ya terima kasih untuk Mas Didit sudah memberikan harapan dan doanya untuk Mas Nadiem. Kita berikan tepuk tangan dulu, ujar sang MC. Para tamu undangan bertepuk tangan bersama. Gila sih lo malu-maluin gue aja, ujar Angga kepada Didit. Apa sih kan cuma bercanda biar enggak garing, udah mau ambil puding dulu, ujar Didit. Didit mengambil puding lalu memakannya. Satu orang lagi yuk maju untuk mewakili teman-teman yang lain memberikan doa dan harapan untuk Mas Nadiem, ujar MC. Kamu maju sana Mano, kan aku udah tadi, suruh Diva. Ah malulah, mau ngomong apa coba aku, kalau kamu kan emang gebetannya hahaha, ujar Manohara meledek Diva. Ya happy birthday aja gitu, ujar Diva. Asteris, gue berharap Manohara maju buat ngasih doa dan harapan buat gue, batin Mas Nadiem. Beberapa menit kemudian Manohara memutuskan untuk maju karena dipaksa oleh Diva. Manohara mengangkat tangannya, saya mau maju, ujar Manohara dari kejauhan. Oke silahkan mbaknya, ujar MC acara. Manohara lalu maju ke depan dan mengambil mic-nya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Manohara teman sekelasnya Mas Nadiem. Mas Nadiem anak yang baik, anak yang selalu ceria, selalu memberi energi yang positif buat aku. Happy birthday Dim. Thank you for being an amazing friend. Here's to more years of friendship and great moments, ujar Manohara. Terima kasih juga ya Mano, lo juga temen yang baik buat gue. Semenjak gue berteman sama lo, banyak hal menarik yang gue dapat dari lo, bahkan banyak pelajaran yang gue ambil dari lo. Terima kasih juga ya Mano untuk semua pelajaran hidup yang lo kasih ke gue, ujar Mas Nadiem. Haha iya Dim sama-sama, jawab Manohara. Setelah mengungkapkan harapan dan doa untuk Mas Nadiem, Manohara langsung kembali bersama teman-temannya lagi. Wah terima kasih kepada Mbak Manohara karena telah memberikan doa dan harapannya kepada Mas Nadiem. Semoga pertemanan kalian langgeng ya sampai tua, ujar MC acara. Asteris, disok banget jadi cewek cupu aja, celetuk Janita. Caper banget sumpah, ujar Vela. Bagusnya kita kasih pelajaran aja Vel, ujar Janita melihat Manohara. Apa tapi Janita? Tanya Vela kepada Janita. Ya udah nanti lo lihat aja, gue udah kepikiran pokoknya, ujar Janita.
Kalian yakin mau ngerjain Manohara? Momennya kan lagi kayak gini, kasihan Mas Nadiem nanti acaranya jadi rusak, ujar Fahira memberi saran. Udahlah kalau lo nggak setuju ya nggak usah ikutan, jawab Janita sinis. Asteris, hadirin yang berbahagia, sekarang saatnya kalian santai-santai, berbincang, makan dan lain sebagainya, ujar MC acara. Wah makan lagi? Yes, ujar Didit sambil melihat makanan yang semakin banyak karena baru saja dihidangkan oleh pelayan. Astagfirullah Didit, malu-maluin banget lo, kayak nggak pernah makan sebulan aja, celetuk Ramli melihat kelakuan Didit. Ya kalau sebulan enggak makan gue udah enggak hidup kali Ram, gimana sih, jawab Didit. Men, ambil itu yuk, ajak Diva kepada Manohara. Ayo, jawab Manohara. Manohara dan Diva mengambil makanan. Setelah itu mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Aku lupa ambil minumnya, aku ambil minum dulu ya Div, ujar Manohara sambil menaruh piring isi makanannya di atas kursinya agar kursinya tidak dipakai orang lain. Oke, jawab Diva. Saat Manohara mau berjalan kembali ke kursinya, tiba-tiba ia tersandung kaki Janita dan menyebabkan Manohara terjatuh ke kolam renang yang ada di sampingnya. Biur, suara badan Manohara yang terjatuh ke dalam air. Para tamu undangan kaget melihatnya. Janita langsung berjalan ke arah Vela dan Fahira agar tidak ketahuan bahwa ia yang menyandung kaki Manohara secara sengaja. Semua tamu undangan panik namun tak ada yang menolongnya satupun. Manohara, teriak Diva sambil berdiri. Tolongin dong, gimana sih malah diem aja, ujar Diva kepada Angga dan Didit yang saat itu ada di sebelahnya. Gue enggak bisa berenang, ujar Didit. Nanti baju gue basah, gimana pulangnya? Ujar Angga. Kalian gimana sih? Udahlah gue aja, ujar Diva sambil melangkah ke depan untuk menolong Manohara namun dicegah oleh Angga. Jangan Div, lo nanti masuk angin, lo juga pakai dress, susah buat berenang, ujar Angga. Di sisi lain, Mas Nadiem melihat Manohara jatuh ke kolam renang, ia ingin menolong Manohara. Tolong, teriak Manohara yang sudah hampir tenggelam karena kesusahan untuk berenang, kakinya tadi sempat terkilir saat tersandung. Mas Nadiem bergegas melepas jasnya dan akan menolong Manohara namun dilarang oleh ayahnya. Mau ngapain? Ujar ayah Mas Nadiem. Mau bantuin temannya Mas Nadiem itu tenggelam, ujar Mas Nadiem panik. Biar temen kamu yang lain aja, ini acara kamu, kalau kamu basah gimana dong, biar ayah suruh orang lain aja, ujar ayah Mas Nadiem. Mas Nadiem hanya bisa pasrah melihat Manohara tenggelam. Asteris, Ramli yang baru saja kembali dari kamar mandi langsung panik melihat Manohara melambaikan tangan dan sesekali tenggelam di dalam kolam renang. Ramli langsung melepas sepatu dan kaos kakinya lalu menjatuhkan badannya ke kolam renang untuk menolong Manohara. Biur, Ramli masuk ke dalam kolam renang. Ramli meraih tangan Manohara dan membawanya ke pinggir kolam. Woi tolong woi, ujar Ramli saat sudah sampai ke pinggir kolam membawa Manohara. Didit, Angga, Mas Nadiem dan Diva langsung menghampiri Ramli dan membantu Ramli mengangkat badan Manohara ke atas. Setelah itu Ramli juga ikut naik ke atas. Manohara pingsan tak sadarkan diri. Bersambung 52. Setelah dibawa ke atas, Manohara sudah pingsan. Duh gimana ini? Mano bangun Mano, teriak Diva menggoyangkan badan Manohara. Kok bisa sih jatuh segala? Dia nggak bisa pakai heels ya, ujar Didit. Iya deh kayaknya dia kurang bisa pakai heels terus tadi kesandung kali, ujar Angga sambil melihat kondisi Manohara. Terus gimana ini Dim? Ujar Diva yang lagi panik. Masuk ke rumah gue dulu aja, ujar Mas Nadiem. Tolong angkatin dong Ram, suruh Diva kepada Ramli. Ramli lalu menggendong Manohara menuju ruang tamu Mas Nadiem. Janita tertawa puas melihat Manohara pingsan. Lo kenapa ketawa gitu Janita? Ujar Fahira terheran-heran. Jangan-jangan lo ya yang bikin Manohara jadi pingsan.
Tanya Vela. Apa sih kalian kok nuduh gue? Ya gue ketawa karena puas aja gitu lihat si cewek cupu menderita kayak gitu, ujar Janita. Tapi kalau cewek cupu itu kenapa-napa gimana dong Janita, ujar Vela. Ya mana gue tahu, bukan urusan gue kali, ujar Janita. Ramli menidurkan Manohara di sofa Mas Nadim yang berada di ruang tamu. Dim, ada handuk enggak? Ujar Ramli kepada Mas Nadim. Ada, mending lo juga ganti baju dulu deh Ram. Ayo ikut gue ke kamar, gue pinjemin lo baju, ujar Mas Nadim. Lah terus ini Manohara gimana? Ujar Ramli. Biar Manohara aku aja yang bantuin, ujar Diva. Udah cepet sana Ram, ikut Mas Nadim ambil baju buat lo, biar Mas Nadim juga cepet ambilin handuk buat Manohara, ujar Diva menyuruh Ramli bergegas ganti baju. Iya, ujar Ramli. Lalu Ramli mengganti bajunya dengan baju yang dipinjami oleh Mas Nadim, sedangkan Mas Nadim mengambil handuk untuk Manohara. Div, ini handuknya. Terus ini ada minyak angin, siapa tahu bisa bikin Manohara bangun kalau cium aromanya, ujar Mas Nadim. Oke Dim, makasih ya, ujar Diva bergegas membalutkan handuknya ke badan Manohara. Gue balik ke acara dulu ya, enggak enak sama para tamu undangan kalau gue ngilang kelamaan, ujar Mas Nadim. Iya Dim, enggak apa-apa, biar aku yang urusin Manohara, ujar Diva. Mas Nadim kembali ke acara tadi. Angga dan Didit datang menghampiri Diva. Gimana Div? Manohara masih belum sadar ya? Tanya Angga panik. Iya nih, gimana ya? Tanya Diva juga ikutan panik. Ya itu minyak anginnya lo kasihin ke hidung Manohara, siapa tahu bisa bangun, ujar Didit. Oh iya, bentar-bentar. Diva menghirupkan aroma minyak angin ke hidung Manohara agar Manohara bisa cepat bangun. Kok bisa jatuh sih ya Allah, ujar Angga. Ramli datang. Gimana? Ujar Ramli. Ya masih kayak yang kamu lihat sekarang Ram, belum sadarkan diri. Padahal udah aku kasih minyak angin juga. Gimana dong? Ujar Diva panik sambil terus berusaha membuat Manohara cepat sadar. Gimana kalau lo kasih Manohara nafas buatan? Celetuk Didit. Gila ya, aku enggak setuju, ujar Diva. Tapi cuma itu cara satu-satunya Div, ujar Didit. Terus siapa yang mau lakuin itu? Tanya Angga kepada Didit sambil menepuk kepala Didit. Ya Ramli lah atau lo mungkin, kalau gue sih enggak mau, ujar Didit. Lah kok gue juga enggak mau kali, ujar Angga kesal kepada Didit. Berarti lo Ram, ujar Diva. Kayaknya gue enggak bisa deh Div, gimana kalau kita minta tolong Mas Nadim aja, pasti dia mau bantuin deh, kan dia calon dokter, ujar Ramli. Kok Mas Nadim sih, tega banget sama aku, ujar Diva marah kepada Ramli. Udah deh kita bawa ke rumah sakit aja gimana, ujar Angga. Nah iya, ide bagus tapi kita lewat mana? Masa kita bawa Manohara lewatin acara pesta ulang tahun Mas Nadim? Kan enggak enak sama ayah Mas Nadim, pestanya jadi sedikit kacau, ujar Ramli. Tiba-tiba ada suara orang terbatuk-batuk, ternyata itu Manohara, ia sudah sadarkan diri. Men, lo enggak apa-apa kan? Teriak Ramli panik sambil memegangi tangan Manohara. Alhamdulillah Mano, kamu udah sadar. Kita bingung banget tadi harus gimana soalnya kamu enggak sadar-sadar, ujar Diva sambil terus membalutkan handuk ke badan Manohara agar ia tidak kedinginan. Iya alhamdulillah, ujar Angga. Lo kok bisa sih tadi jatuh men? Tanya Didit. Sebentar gue ambilin lo teh hangat dulu ya, ujar Ramli keluar ruang tamu untuk mengambil teh hangat. Ramli keluar untuk mengambil teh hangat. Ia bertanya kepada Mas Nadim yang sedang menyapa para tamu undangan. Dim, Ramli memukul pundak Mas Nadim. Mas Nadim kaget, ada apa Ram? Ngagetin aja, ujar Mas Nadim. Ada teh hangat enggak ya? Manohara udah sadar, gue pengen kasih teh hangat biar dia enggak kedinginan atau ada baju ganti lagi enggak? Ujar Ramli. Ada Ram, lo bikin sendiri ya di dapur gue. Ada air hangat juga di termos kok,
Kalau bajunya ya adanya baju gue, lo ambil aja di kamar gue tadi, sembarang aja nggak apa-apa, ujar Mas Nadim. Oke, gue izin masuk kamar lo ya, ujar Ramli. Siap, jawab Mas Nadim. Ramli bergegas menuju ke dapurnya Mas Nadim untuk membuatkan Manohara teh hangat. Setelah teh hangatnya jadi, ia langsung memberikannya kepada Manohara. Nih Mano teh hangat, diminum dulu, abis ini gue ambilin baju ganti, ujar Ramli kepada Manohara sambil memberikan secangkir teh hangat agar badan Manohara hangat. Manohara menerima teh hangat yang dibuatnya oleh Ramli. Makasih ya Ram, ujar Manohara setelah itu ia menyeduh teh hangat tersebut. Lo mau ambilin baju Manohara ke rumah atau gimana? Tanya Diva. Gila apa ke rumah? Jauh banget lah, celetuk Didit. Gue ambilin baju Mas Nadim aja sementara. Gue udah izin Mas Nadim kok tadi, ujar Ramli. Enggak usah Ram, enggak enak aku, udah gini aja enggak apa-apa, abis ini juga pulang kan, ujar Manohara. Nanti lo masuk angin Mano, udah enggak usah ngeyel, gue ambilin dulu, ujar Ramli lalu ia menuju ke kamar Mas Nadim untuk mengambil baju. Ramli masuk ke kamar Mas Nadim. Ia membuka lemari baju Mas Nadim, ia bingung memilihkan baju untuk Manohara. Baju Mas Nadim terlihat bermerek semua dan yang pasti mahal-mahal jadi Ramli semakin bingung. Ia takut malah memilih baju yang jadi baju kesayangan Mas Nadim. Namun karena sudah terlalu lama memilih, Ramli langsung mengambil baju berwarna hitam karena jika kelamaan ia takut Manohara masuk angin. Setelah mengambil baju, Ramli menutup lemari baju Mas Nadim dan keluar dari kamar Mas Nadim. Men, nih ganti baju dulu sana, ujar Ramli sambil memberikan baju kepada Manohara. Makasih, Div anterin aku ke kamar mandi yuk buat ganti baju, ujar Manohara kepada Diva. Oke ayo, ujar Diva. Lalu mereka berdua menuju ke kamar mandi yang ada di rumah Mas Nadim. Di jalan menuju kamar mandi, kok tadi bisa jatuh tuh gimana ceritanya sih men? Tanya Diva kepada Manohara. Ya aku juga nggak tahu Div, tadi tuh kakiku kayak kesandung gitu rasanya terus nyemplung aja gitu. Terus aku kan nggak bisa berenang, jadinya ya langsung tenggelam, ujar Manohara. Kok bisa ya? Mungkin ada yang sengaja ngerjain kamu kah? Ujar Diva. Mungkin, tapi aku nggak tahu itu siapa Div. Soalnya emang kakiku bener-bener kayak kesandung gitu loh, ujar Manohara. Ya udah sana ganti baju dulu Mano, ujar Diva. Oke Div, bentar ya, ujar Manohara lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti baju. Bersambung.